wabarakatuh dan selamat pagi. Pada pertemuan kali ini atau pada pertemuan pertama kali ini dalam mata kuliah keamanan komputer. Jadi ruang lingkup keamanan komputer di sini terdapat banyak kalau kita berbicara mengenai keamanan komputer ya. Yang pertama itu ruang lingkupnya ada pengantar keamanan komputer, ada hacker dan cracker, ada kriptografi, ada pengamanan program, ada pengamanan sistem operasi, ada pengamanan jaringan, ada pengamanan sistem dan data. Jadi ini semua merupakan ruang lingkup daripada keamanan komputer. Rendahnya kesadaran akan keamanan. Jadi di sini kita hanya memakai sebagai user tanpa memperhatikan masalah-masalah keamanan pada komputer yang kita miliki. Apabila lagi terhubung ke jaringan internet. Yang pertama nyambung dulu, online dulu, security belakangan atau keamanannya belakangan. Sekarang kan belum ada masalah. Pinjam password teman, pinjam password admin, pinjam password orang lain. Jadi rendahnya kesadaran akan masalah keamanan dalam dunia komputer. Pertanyaannya di sini, mungkinkah aman? Ya, mungkinkah aman? Jelaskan di sini bahwa sangat sulit untuk mencapai aman 100%. Terus ada timbal balik antara kenyamanan dan keamanan atau keamanan vs kenyamanan. Semakin tidak aman, semakin nyaman. Jadi sekarang ini sistem komputer yang kita biasa lakukan itu kita tidak pernah mengetahui apakah aman atau tidak aman ya. Apakah semakin tidak aman semakin nyaman atau semakin nyaman semakin tidak aman. Selanjutnya peningkatan kejahatan komputer ada beberapa sebab. Yang pertama di sini ada aplikasi bisnis yang berbasis komputer. Internet sangat meningkat, banyaknya aplikasi bisnis sekarang ya berbasis online sangat meningkat. Jadi di sini contohnya misalkan e-commerce ya, contohnya aplikasi bisnis satunya e-commerce ya, dalam bidang penjualan. Terus ada statistik e-commerce yang semakin meningkat, makin banyak terhubung ke dalam jaringan internet. Terus apa itu keamanan komputer? Apa perlunya ya keamanan komputer? Jadi perlu sekali keamanan komputer sebab yang diamankan bukanlah komputernya secara langsung, tetapi yang diamankan adalah data yang diolah dan disimpan pada komputer atau ditransmisikan antar komputer apapun bentuknya. Jadi di sini yang dimaksud dengan keamanan komputer bukanlah komputernya yang diamankan secara langsung, tapi di dalamnya yang diamankan adalah data yang diolah dan disimpan dalam komputer atau data tersebut ditransmisikan antar komputer dalam jaringan komputer dalam bentuk apapun. Mengapa harus diamankan datanya? Komputer yang sesungguhnya hanya mengenal angka ya, dalam komputer itu yang sesungguhnya hanya mengenal 0 dan 1. Jadi angka 0 dan 1 bilangan biner alias mati dan hidup. Tidak akan mengamankan data dari crackers ya, memata-matai, membajak ya, dan lain sebagainya sebelum mendapat instruksi untuk mengamankan data tersebut. Apa saja yang bisa diamankan? Semua data biner ya, karena komputer hanya terdiri dari angka 0 dan 1. Ada data teks, data gambar, data audio atau suara, dan data video. Jadi ini data-data yang bisa diamankan. Yang pertama data teks, data gambar, data audio maupun data suara. Jadi kalau kita ingin berbicara mengenai keamanan komputer, maka yang harus kita pelajari adalah namanya kriptografi, steganografi, biometrik, dan lain sebagainya. Masih banyak yang perlu dipelajari apabila kita ingin belajar keamanan komputer, karena belajar keamanan komputer itu cakupannya sangat luas. Jadi pada pertemuan pertama kali ini kita akan belajar yang namanya dulu kriptografi
kriptografi. Jadi sebelum kita lanjut, apabila Anda adik-adik mahasiswa ingin memberikan pertanyaan, tanggapan, Anda bisa ketik di forum atau bisa komentar, berikan komen dalam video ini. Oke, sekarang kita masuk ke kriptografi. Kehidupan kita saat ini dilengkapi oleh kriptografi, mulai dari transaksi mesin di ATM, transaksi di bank, transaksi kartu kredit, percakapan melalui telepon genggam, mengakses internet, sampai mengaktifkan peluru kendali pun menggunakan kriptografi dari keamanan daripada sebuah sistem. Jadi di dalam kehidupan sehari-hari kita dikelilingi dengan kriptografi ya. Artinya di sini mulai dari transaksi ATM, bank ya, kartu kredit, akses internet, semua itu menggunakan password ya atau kunci. Begitu pentingnya kriptografi untuk keamanan informasi, sehingga kita berbicara masalah keamanan yang berkaitan dengan penggunaan komputer, maka tidak bisa dipisahkan dengan kriptografi. Jadi kalau kita berbicara keamanan komputer, kita tidak bisa lepas dari yang namanya kriptografi. Dari kriptografi berasal dari bahasa Yunani. Jadi kriptografi ini berasal dari bahasa Yunani, kriptos yang artinya secret atau rahasia. Jadi berasal dari bahasa Yunani, kriptos yang artinya secret atau rahasia, graphein yang artinya writing atau tulisan. Jadi kriptografi berarti secret writing atau tulisan rahasia. Jadi inilah yang disebut dengan kriptografi ya. Jadi berasal dari bahasa Yunani yang artinya tulisan rahasia. Kriptografi adalah ilmu dan seni untuk menjaga kerahasiaan pesan dengan cara menyandikannya ke dalam bentuk yang tidak dapat dimengerti lagi maknanya. Jadi di sini kriptografi ilmu dan seni yang untuk menjaga kerahasiaan sebuah pesan dengan cara menyandikan pesan tersebut ke dalam bentuk yang tidak mengerti lagi maknanya. Jadi ini sejarah kriptografi ya, Anda bisa baca-baca kriptografi. Jadi pada masa awal sejarah kriptografi, tiap orang punya cara unik untuk merahasiakan sebuah pesan. Jadi mungkin selama ini apabila kita ingin mengirim pesan pada seseorang berupa rahasia, itu bisa dikatakan kriptografi. Tapi kriptografi zaman dulu ya, artinya agar supaya pesan yang kita kirim itu tidak bisa diketahui oleh orang lain. Jadi semakin hari semakin lama perkembangan kriptografi berkembang, dan teknik kriptografi dapat diformulasikan dengan cara matematik sehingga menjadi sebuah metode formal. Yang tadinya dulu pesannya itu berupa pesan-pesan yang berupa tulisan-tulisan atau penyandian kata-kata saja. Sekarang kriptografi merupakan disiplin ilmu ya, karena teknik kriptografi dapat diformulasikan secara matematik ya, menjadi sebuah metode yang formal. Jadi definisi terbaru kriptografi, ilmu yang mempelajari teknik-teknik matematika yang berhubungan dengan aspek keamanan seperti kerahasiaan, integritas data, serta autentikasi data. Dalam kriptografi, Anda dapat menemukan berbagai macam istilah terminologi yang harus Anda pahami agar pendalaman materi tidak terhambat ketidakpahaman Anda tentang istilah yang digunakan. Jadi kalau kita ingin belajar kriptografi, banyak istilah-istilah yang harus kita ketahui dalam mempelajari kriptografi. Di dalam kriptografi ada yang namanya pesan, ada yang namanya plain text, ada yang namanya ciphertext. Jadi pesan itu adalah data atau informasi yang dapat dibaca dan dimengerti maknanya. Nama lain dari pesan adalah plain text atau teks jelas. Jadi kalau ada orang yang mengatakan plain text, berarti dalam istilah kriptografi berarti itu adalah artinya
pesan asli ya, atau pesan atau teks yang jelas. Agar pesan tidak dapat mengerti maknanya oleh pihak lain, maka pesan perlu disandikan ke dalam bentuk yang tidak dipahami. Bentuk pesan yang disandikan disebut dengan ciphertext. Jadi ada plain text. Jadi plain text itu teks asli. Setelah pesan itu disandikan atau dirubah ke dalam bentuk yang tidak bermakna disebut dengan ciphertext atau kriptogram. Ciphertext harus dapat ditransformasikan kembali menjadi plain text agar pesan dapat dibaca. Jadi plain text itu atau teks asli apabila sebelum dikirim disandikan dulu, dirubah maknanya menjadi makna yang tidak bisa dibaca disebut dengan ciphertext. Setelah itu ditransformasikan kembali menjadi plain text agar pesan itu dapat dibaca kembali. Contohnya bisa kita lihat di sini. Ini contohnya plain text. Mari belajar kriptografi dengan serius tapi santai. Yang penting paham dan dapat nilai A. Nah, ini yang disebut dengan ciphertext. Jadi berupa simbol-simbol yang tidak dipahami oleh orang lain, atau biasa disebut dengan kriptogram juga ya. Selain ciphertext biasa juga disebut dengan kriptogram. Ini akan dirubah kembali, ditransformasikan kembali menjadi plain text agar pesannya kembali bisa dibaca menjadi plain text seperti ini. Oke, kita lanjut. Pengirim dan penerima. Komunikasi data melibatkan pertukaran pesan antara dua entitas. Jadi kalau kita pertukaran data itu atau komunikasi data ada dua entitas, ada pengirim, ada penerima. Dari pengirim atau sender ini adalah entitas yang mengirim pesan ke entitas lain. Jadi pengirim entitas yang mengirim pesan ke entitas lain. Penerima receiver adalah entitas yang menerima pesan dari entitas lain. Jadi ada pengirim, ada penerima. Nah, bisa dilihat sini contoh ATM dengan server di bank. Ya. Terus inskripsi dan deskripsi. Proses penyandian plain text menjadi ciphertext disebut inskripsi. Jadi ada istilahnya lagi, apabila teks asli itu atau plain text itu dirubah menjadi plain text atau teks yang tidak mempunyai makna atau arti disebut dengan inskripsi. Nah, inskripsi atau enciphering ya, atau enciphering. Jadi proses pengembalian dari ciphertext menjadi plain text disebut dengan deskripsi atau deciphering. Jadi apabila kita ingin kirim pesan ini pesan asli disebut dengan plain text, plain text, dan pesan ini dirubah dulu dalam sandi-sandi yang tidak mengerti namanya ciphertext, itu disebut dengan inskripsi. Ya. Terus proses pengembaliannya dari ciphertext itu tadi dirubah menjadi plain text, maka disebut dengan deskripsi ya. Deskripsi. Inskripsi dan deskripsi dapat diterapkan pada pesan dikirim atau pada pesan tersimpan. Inskripsi of data in motion. Inskripsi pesan ditransformasikan melalui saluran komunikasi. Contohnya validasi PIN dari ATM ke server Jakarta. Terus inscription of data trace, inskripsi dokumen yang disimpan pada ruang penyimpanan. Penyandian dan transaksi data database. Penyandian data transaksi dalam database. Ini contohnya ya, inskripsi dan deskripsi. Jadi ini NPM, nama mahasiswa, terus nomor HP. Jadi misalkan contohnya sini NPM-nya 14120708, namanya Ayu Sudarno, nomor HP 812456 misalkan begitu. Nah, jadi di sini yang di inskripsi yang ini nama dengan nomor HP. Nah, kalau NPM tidak diinskripsi, yang diinskripsi sini adalah nama dengan nomor HP. Terus ada namanya juga cipher dan kunci.
Algoritma kriptografi disebut juga Cipher, adalah aturan untuk melakukan enciphering dan deciphering atau rumus matematika digunakan untuk enskripsi dan deskripsi. Misalkan P menyatakan plain text dari misalkan ya, P adalah plain text, C menyatakan ciphertext, maka fungsi E mengatakan P ke C atau EP sama dengan C, dan fungsi deskripsi mengatakan C ke P atau DC sama dengan P. Ini rumus umum daripada enskripsi dan deskripsi. Jika keamanan kriptografi ditentukan dengan menjaga kerahasiaan logaritma, kriptografinya disebut algoritma restricted ya. Logaritma restricted bisa digunakan bertukar pesan antara anggota kelompok, tapi setiap ada anggota kelompok yang keluar, algoritma harus diganti. Jadi ini disebut dengan logaritma restricted ya. Kriptografi modern mengatasi permasalahan sebelumnya dalam menggunakan kunci. Dengan menggunakan kunci, algoritma tidak lagi dirahasiakan, tetapi kuncilah yang harus dijaga rahasianya. Di dalam algoritma kriptografi ada yang namanya key ya, kunci. Biasa kita dengar istilahnya kunci simetrik, kunci asimetrik ya. Seperti itu. Kunci adalah parameter yang digunakan untuk penyandian pada enskripsi dan deskripsi. Jadi kunci merupakan sangat penting dalam proses pembuatan logaritma, karena digunakan sebagai parameter ya untuk penyandian pada enskripsi dan deskripsi. Ya, dengan kunci kita dapat menenskripsi pesan dan mendeskripsi pesan. Jadi misalnya contohnya enskripsi K B sama dengan C, dan fungsi deskripsi Q ini jadi K ini adalah kunci ya, C sama dengan P. Jadi ini enskripsi, ini kunci key, ini adalah teks asli, ini sama dengan ciphertext ya, ciphertext atau dari yang enskripsi. Dengan deskripsi di sini, ini D adalah deskripsi, ini kunci, ini adalah ciphertext, ini adalah sama dengan plain text. Jadi kita kunci, jadi model-model begini. Jadi pesan yang kita kirim itu kita sandingkan dengan kunci, lalu rubah ke dalam, artinya pesan asli ini kita sandingkan dengan kunci. Jadi sebelum kita kirim dirubah dulu ke dalam plain text. Jadi dirubah dulu ke dalam, sebelum kita kirim dirubah dulu ke dalam ciphertext, artinya pesan yang tidak dibaca. Untuk bisa setelah itu kita kirim pesannya. Nah, bila yang menerima itu mengetahui kunci ya, untuk membuka kembali pesan tersebut dan mengetahui kuncinya, maka dia akan mendeskripsikan kembali seperti ini. Deskripsi dia rubah dulu ke ciphertext menjadi plain text. Jadi dua, ada deskripsi, ada deskripsi. Cipher vs kode. Istilah cipher sering disamakan dengan kode yang sebenarnya tidak sama pengertiannya. Bila cipher adalah transformasi karakter ke karakter atau bit-bit tanpa memperhatikan struktur bahasa pesan, maka kode merupakan prosedur untuk mengganti setiap plain text atau dengan kata kode. Transformasi plain text menjadi kode dinamakan encoding. Jadi transformasi dari plain text menjadi kode, jadi ada teks asli ya. Jadi transformasi menjadi kode dinamakan encoding, sedangkan transformasi kebalikannya disebut decoding disebut dengan decoding. Contoh kapal api menjadi bakau hancur. Contohnya begini. Contoh kapal api menjadi bakau hancur. Kode dapat berupa deretan angka atau huruf yang tidak bermakna, ya, tidak bermakna. Contohnya kapal api menjadi, ini adalah kata-kata yang tidak bermakna. Ini contohnya seperti encoding dan decoding. Sistem kriptografi adalah kumpulan yang terdiri dari algoritma kriptografi, semua plain text atau teks asli, dan ciphertext atau yang sudah disandikan,
yang mungkin dan kunci, artinya mungkin mempunyai kunci. Dalam istilah kriptografi ada namanya penyadap ya, atau fast dropper. Orang mencoba menyadap pesan selama ditransmisikan untuk mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya mengenai sistem kriptografi yang digunakan dengan maksud untuk memecahkan ciphertext. Jadi namanya, jadi penyadap itu orang yang mencoba menangkap sebuah pesan yang ditransmisikan atau yang dikirimnya, dia coba ingin mendapatkan pesan sebanyak-banyaknya ya untuk memecahkan ciphertextnya. Nama lainnya intruder, interceptor, atau adversary. Ada yang namanya cryptanalysis. Cryptanalysis adalah ilmu dan seni untuk memecahkan ciphertext menjadi plain text tanpa mengetahui kunci yang digunakan. Jadi ini kalau orang yang disebut dengan cryptanalysis itu orang mempunyai ahli seni untuk memecahkan ciphertext atau teks yang sudah disandikan menjadi plain text tanpa mengetahui kunci yang akan digunakan. Orang melakukannya disebut dengan cryptanalysis. Bila seorang kriptografer mentransformasikan plain text menjadi ciphertext dengan menggunakan logaritma dan kunci, maka disebut cryptanalysis ya. Terus kriptologi adalah studi mengenai kriptografi dan cryptanalysis. Ada dua di sini ya, ada kriptologi bagi dua, yaitu studi yang mengenai kriptografi adalah kriptografi dan cryptanalysis. Kriptologi adalah studi mengenai kriptografi dan cryptanalysis. Pada intinya, kriptografi yang punya tujuan untuk memberikan layanan keamanan berupa kerahasiaan pesan atau confidentiality, integritas data. Dan yang pertama itu pesan itu selalu dengan kita mempelajari kriptografi, kita bisa dapat menjaga kerahasiaan sebuah pesan. Terus yang kedua, integritas data atau data integrity. Artinya kita di sini dapat menjaga keutuhan data ya, artinya data tidak kurang satu apapun ya. Terus autentikasi data, apabila misalnya ada informasi yang masuk ya, atau pengiriman yang masuk berupa data, kita dapat mengetahui siapa yang mengirim pesan tersebut, ada autentikasi ya. Terus penyangkalan atau non repudiation, artinya di sini kita tidak dapat berbohong ya. Orang tidak dapat berbohong bahwa kamulah yang mengirimkan pesan tersebut, tidak bisa Anda menyangkal. Ini gunanya kita mempelajari kriptografi, tujuannya untuk memberikan layanan kerahasiaan, integritas data, autentikasi, dan penyangkalan. Jadi jelaskan kembali sini bahwa kerahasiaan itu layanan yang ditujukan untuk menjaga agar pesan tidak dibaca oleh pihak-pihak yang berhak, artinya pesannya berupa rahasia. Terus integritas data, layanan yang menjamin bahwa pesan masih asli ya, utuh atau belum pernah dimanipulasi selama pengiriman. Jadi integritas data tetap terjaga. Terus ada autentikasi, layanan yang mengidentifikasi kebenaran pihak-pihak yang berkomunikasi atau user autentikasi atau entity authentication, maupun mengidentifikasi kebenaran sumber pesan asli, data origin autentikasi, apakah benar-benar asli dari pengirim tersebut atau tidak. Terus penyangkalan, layanan untuk mencegah entitas yang berkomunikasi melakukan penyangkalan, pengiriman menyangkal, melakukan pengiriman atau menyangkal pesan. Jadi di sini tidak bisa kita menyangkal ya. Kalau kita sudah kirim akan ditahu bahwa kita yang kirim, kalau kita yang menerima akan ditahu bahwa kita yang menerima pesan tersebut. Terus ini sejarah kriptografi. Sejarah kriptografi ditemukan pada buku David Kahn yang berjudul The Code Breakers ya. Nanti Anda baca ini mengenai sejarah kriptografi. Secara historis ada 4 kelompok yang berkontribusi pada perkembangan kriptografi. Ada militer, diplomatik, penulis buku harian, dan pecinta atau lovers.
Sejarah kriptografi dimulai dari kriptografi klasik, ya. Sejarah kriptografi klasik yaitu metode enkripsi menggunakan kertas pensil dengan bantuan alat mekanik sederhana. Secara umum, kriptografi klasik menjadi dua: algoritma transposisi, transposition chaper, dan algoritma substitusi atau substitution chaper. Transposition chaper mengubah susunan huruf dalam pesan. Substitution chaper mengganti setiap huruf atau kelompok huruf dan sebuah huruf atau kelompok huruf lain. Jadi sejarah kriptografi di sini permulaannya tahun 400 ya sebelum Masehi, tentara Sparta Yunani menggunakan sketel yang terdiri dari kertas panjang dari daun papyrus yang dililitkan pada sebuah silinder berdiameter tertentu. Pesan ditulis secara horizontal, ya, per baris. Bila kertas dilepas maka huruf akan terlihat acak. Nah, ini contohnya untuk membaca pesan. Untuk membaca pesan ini, penerima harus melilitkan kertas silinder diameternya sama persis dan milik pengirim. Nah, ini adalah apabila kita ingin membaca pesan, harus melilitkan ke silinder dan diameternya sama persis dengan milik pengirim. Ini sejarah kriptografi, ya. Caesar Chaper logaritma substitusi pada awal dan yang paling sederhana digunakan oleh Julius Caesar pada Romawi kuno. Mengganti setiap karakter dalam alfabet dengan karakter untuk 3 posisi berikutnya dalam susunan alfabet. Jadi misalkan A diganti D atau X diganti menjadi A. Ya. Nanti Anda baca ini sejarah-sejarah, ya. Jadi pada abad ke-17 sejarah kriptografi mencatat koran ketika Ratu Skotlandia Queen Mary dipancung setelah surat rahasianya dari balik penjara. Surat inskripsi yang isinya rencana pembunuhan Ratu Elizabeth berhasil dipecahkan oleh seorang pencah kode. Jadi ini sebuah surat yang berhasil dipecahkan. Terus ini enigma, mesin enigma. Terus ini ini semua adalah sejarah kriptografi, bisa Anda lihat. Nanti ada baca, ya. Selain itu, berdasarkan kunci yang digunakan kriptografi dibagi menjadi dua. Jadi kriptografi di sini kan ada kunci yang kita gunakan, ada kunci simetri dan ada kunci nirsimetri, ya, atau asimetri. Semua algoritma kriptografi klasik termasuk dalam kriptografi kunci simetri. Hanya puluhan algoritma kriptografi modern masuk dalam kriptografi kunci simetri seperti Dash, Blowis, Tofis, Triple, Dash Idea, Serpent, dan AES. Pada kriptografi kunci simetri, kunci untuk inskripsi sama dengan kunci untuk deskripsi. Jadi kunci simetri itu adalah kunci inskripsi dan deskripsinya sama. Dengan kunci asimetri adalah kunci inskripsi dan deskripsinya adalah berbeda. Jadi ini masih sejarah, bisa Anda baca. Tujuan utama kunci simetri adalah melindungi data yang dikirim melalui saluran yang tidak aman dan melindungi data yang disimpan pada media yang tidak aman. Jadi maksudnya adalah kunci atau deskripsi tidak rahasia dan dapat diketahui oleh siapapun. Nah, kunci untuk deskripsi hanya diketahui oleh penerima. Jadi kuncinya itu ini maksud dengan namanya kunci asimetri atau kunci nirsimetri. Jadi kuncinya itu antara kunci inskripsi dan deskripsi berbeda, ya. Jadi atau nama lainnya bisa disebut dengan kunci publik. Jadi maksudnya di sini kunci untuk inskripsi tidak rahasia dan dapat diketahui oleh siapapun.
sedangkan kunci yang deskripsi hanya diketahui oleh penerima. Karena setiap orang yang menggunakan algoritma ini mempunyai sepasang kunci, ada namanya kunci privat dan kunci publik. Dimana kunci publik ini yang dipegang adalah oleh keuntungan kriptografi kunci publik, tidak ada kebutuhan untuk mendistribusikan kunci privat. Terus jumlah kunci dapat ditekan, tidak harus sebanyak orang yang akan diajak berkomunikasi. Oke, sekira cukup sekian untuk pertemuan kali ini. Silakan apabila Anda ingin menanggapi atau ingin memberikan pertanyaan, bisa Anda sampaikan di forum atau bisa Anda komen pada video ini. Silakan Anda baca kembali materinya atau nonton materinya sehingga Anda lebih paham dan mengerti. Oke, sekian dulu. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.